Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan yang semoga sisa 10 akhir bulan Ramadan yang ada di hadapan kita ini kita bisa ambil dan kita bisa gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kesempatan daripada waktu yang luang dan jasad yang sehat adalah dua hal yang kita bisa gunakan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah memperingatkan kita akan hal ini. Di dalam sabdanya Nabi Muhammad mengatakan, "Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ada dua kenikmatan yang terlupakan keduanya pada diri umat manusia. Banyak manusia melupakan dua kenikmatan ini. Yang pertama adalah sehat dan yang kedua adalah waktu luang, kesempatan untuk melaksanakan sesuatu. Dari dua hal itulah perlu kita ambil kesempatan yang baik untuk melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan keinginan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sehat kita dan di waktu luang kita inilah kita bisa menggapai segala bentuk kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan dengan kalimat arba'a la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 hal yang tidak akan ada yang mengetahui kadar dari 4 hal tersebut kecuali 4 hal. Yang pertama, la ya'rifu qadral haya illa al-mauta. Tidak akan ada yang mengetahui kadar nilai tentang kehidupan kecuali orang-orang yang telah wafat. Lalu yang kedua, wala qadras siha illa ahlus sugum. Dan tidak ada yang mengetahui nilai sehat kecuali orang-orang yang sakit. Yang mengetahui nilai sehat itu hanya orang-orang yang sakit. Ketika semisal contoh orang yang memiliki sakit giginya, maka dia sudah tahu bagaimana kadar nikmat sehat yang ada pada gigi. Bisa untuk makan dengan makanan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk berbicara, bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an, bisa digunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika gigi telah sakit, nikmatnya tidak bisa lagi kita rasakan. Yang bisa mengetahui hal itu hanyalah orang-orang yang telah sakit. Lalu yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan wala qadras syabab illa ahlul haram. Dan tidak ada yang mengetahui kadar waktu masa muda kecuali orang-orang yang telah sepuh. Hanya orang-orang yang sepuh yang tahu bahwasanya begitu indahnya dan hebatnya masa muda seorang manusia yang dia bisa gunakan seluruh tenaganya untuk apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika telah tua, mata sudah mulai rabun, membaca Al-Quran sudah mulai berat. Masa muda begitu indah digunakan untuk membaca Al-Quran. Ketika masa tua hendak digunakan untuk sujud, untuk ruku sudah mulai susah. Namun ketika masa muda, sujud dan ruku terasa indah dan nikmat. Yang bisa mengetahui kenikmatan masa muda adalah mereka orang-orang yang telah mengalami masa tuanya. Dan yang terakhir, daripada 4 hal yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wala qadral ghina illa ahlul faqar. Dan tidak ada yang mengetahui masa nilai orang memiliki harta yang banyak, yaitu orang-orang kaya, kecuali yang mengetahui kadarnya adalah orang-orang yang miskin.
Ada kalanya orang kaya tidak bisa mengetahui nilai dari harta yang banyak mereka miliki kecuali orang-orang miskin. Lihat bagaimana pemahaman orang miskin. Ketika miskin, alam pikir mereka, jikalau mempunyai uang, hendak berangkat haji. Jikalau mempunyai uang, hendak berangkat umroh. Jikalau mempunyai uang, hendak memberangkatkan seorang haji atau umroh. Jikalau memiliki uang, dia akan bersedekah. Orang miskin yang mengetahui kadar nikmatnya memiliki uang. Namun berapa banyak orang kaya, kekayaannya tidak bisa memberangkatkan mereka ke tanah suci haram. Kekayaannya tidak bisa memberangkatkan mereka untuk berziarah ke makam Nabi. Kekayaannya tidak bisa memberangkatkan mereka menuju surganya Allah dengan bersedekah dan berbagi hadiah kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang mengetahui nilai kekayaan adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, yang telah Allah Subhanahu wa taala buka alam pemahamannya. Kita kembali dalam pemahaman kita dan pembahasan kita pada senja hari ini, yaitu orang yang sehat dan orang yang punya kesempatan waktu luang jangan disia-siakan. Sebagaimana disebutkan oleh Imamul Haddad, kullu nafsin min anfusik jauharatun la qimatalah id la iwadalah wa idza fata fala audalah. Imam Al-Haddad mengatakan, setiap hembusan nafasmu daripada nafas-nafas yang kau keluarkan adalah permata yang tak bernilai harga. Permata yang tak bernilai, tak bisa dinilai daripada begitu mahalnya nafas yang keluar daripada nafas-nafas kita. Kenapa? Karena apabila sudah keluar tidak akan bisa kembali. Apa yang sudah hilang tidak akan bisa diambil lagi. Itulah daripada masa luang kita. Nafas kita ini begitu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu berharga. Maka jangan sampai hal ini terbuang sia-sia begitu saja. Dilanjut kalimat yang lainnya, Imam Haddad berkata, "Augatuka umruka." Waktu-waktumu adalah umurmu. Waktu-waktumu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika. Dan umurmu adalah ketua kepala harta berhargamu. Umur itu adalah puncak tertinggi daripada harta berharga kita. Wa alaihi aslu tijaratika. Dan itulah keaslian perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kita miliki adalah modal yang paling besar untuk kita lakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillah. Dan dengan umur itulah kita bisa sampai kepada puncak kenikmatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan alam surganya. Maka dari itu, jangan sia-siakan apa yang kita miliki dari kesempatan sehat afiat ini, waktu yang luang ini, umur yang kita miliki ini. Di antara ucapan ulama yang lain, ada ucapan yang indah dalam filsafat mereka. Berucap, al-waqtun nafis fala tasrifhu illa nafis, fala tasrifhu illa linafis. Seorang ulama berkata, umurmu itu adalah intan permata, maka jangan engkau tukar umurmu kecuali dengan intan permata. Umurmu adalah intan permata, jangan engkau tukar kecuali dengan intan permata. Maknanya, jangan sampai umur kita berlalu hanya melakukan perkara-perkara yang sepele, yang tidak berharga di sisi Allah. Habiskan umur kita semuanya untuk hal-hal yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama, umurnya untuk tidur pun diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan sunnah Nabi Muhammad dalam bertidur. Dalam tertidurnya mereka telah memberikan umurnya intan permata yang dia miliki untuk mendapatkan intan permata. Tidur karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, agar bangunnya kelak dalam keadaan kuat untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ucapan yang lain, Imam Asy-Syafi'i berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Imam Syafi'i mengatakan, dunia ini singkat, maka jadikanlah taat. Dunia ini singkat, maka jadikanlah taat. Itulah semua nasihat-nasihat dari orang-orang yang sudah mengenal masa sehat dan masa luang bisa menjadi dua senjata yang paling ampuh untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mencapai ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.